Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Wirawiri Corner. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Oke guys, sekarang saya ada di daerah tepatnya di Dusun Belahan Jowo. Terus kemudian desanya itu Wonosunyo, terus di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Nah, saya akan menuju ke sebuah tempat yang merupakan peninggalan dari Raja Airlangga. Nah, tempat itu adalah Candi Belahan atau orang setempat di sini menyebutkan daerah itu adalah atau candi itu adalah Candi Sumber Tete gitu ya. Nah, kenapa dikatakan Sumber Tete? Nanti kita lihat aja ya, ada apa di sana. Dan kita lihat aja pemandangan yang ada di sekitar kanan kiri. Nah, ini masih suasana alam yang masih kental dipadu dengan rumah-rumah penduduk yang menyatu dengan wilayah sekitarnya gitu ya. Ini ya cukup tenang lah guys ya di sini karena memang daerah sini ya udah dekat sama hutan ya. Dan tempat ini yang akan saya tuju, bukan yang akan tapi yang saya lewati ini merupakan tempat yang merupakan lereng dari Gunung Penanggungan. Nah, biasanya kalau di daerah Prigen di tempat tinggal saya ya, ini saya bisa melihat Gunung Penanggungan dari kejauhan dan pemandangannya itu keren banget. Nah, kalau sekarang saya sudah ada di lereng Gunung Penanggungan dan di sebelah ini kanan saya, ini di sebelah utara ya, ini merupakan wilayah dari perhutani sepertinya. Dari yang saya baca itu merupakan wilayah perlindungan kayak gitu ya. Dan candi ini sendiri merupakan bangunan yang berada di kawasan milik perhutani kayak gitu. Tapi untuk penjagaannya atau mungkin untuk perawatannya jelas di bawah dari ini naungan BPJB yang ada di Trowulan, di BPJB Jawa Timur atau Balai Pelestarian Cagar Budaya. Dan di sebelah depan itu kita udah nyampe ya di candi tersebut ya. Oke guys, ngobrolin soal candi adalah sebuah penyebutan sih kalau di Jawa ya. Kalau di India, candi itu merupakan bangunan tempat untuk memuja Dewi Candi. Kalau di Jawa, nah ini penyebutannya memang agak-agak rancu ya. Penyebutan di Jawa itu kalau menyebut struktur bangunan atau ya pokoknya situs gitulah, istilahnya situs gitu loh. Itu semuanya candi ya, baik itu petirtaan, gapura, terus kemudian bangunan untuk peribadatan kayak gitu ya, itu semuanya disebut sebagai candi. Jadi kayak ya meskipun istana juga itu disebut sebagai candi ya. Tapi sebenarnya kalau untuk Candi Belahan ini sebenarnya adalah petirtaan ya. Petirtaan itu adalah tempat untuk mengambil air suci. Jadi kayak gitu, dan ini merupakan peninggalan dari ini ya, dari data temuan. Nah, seperti yang ada di atas itu ada semacam ini ya, semacam kayak prasasti gitu ya. Tapi sebenarnya itu bukan prasasti. Itu diperkirakan ya, itu merupakan, nah yang ada di situ ya, di atas itu ya kayak patung gitu ya. Nah, ada batu yang kayak gitu, itu merupakan Candra Sengkala. Di situ ada ada ukiran ya, ukiran raksasa yang memakan bulan. Jadi kayak gitu ya. Nah, bulan atau ini ya, matahari ya, sepertinya sih bulan ya. Dan
Untuk penanggalannya sendiri, nah itu kalau diartikan dari ini dari apa namanya Chandra Senggala itu menunjuk pada angka 9, ada yang mengatakan 941 ya, tapi kalau saya baca di Wikipedia kok 931. Kalau saya baca dari literatur itu sekitar ya bukan sekitar ya, tapi 941. Katanya sih kalau ini Chandra Sangkala itu kan memiliki makna-makna tersendiri. Kalau raksasa itu 9, makan itu 4 ya, sementara kalau bulan itu 1 karena jumlahnya memang 1 ya, 941. Jadi gitu kalau di ini ya, kalau di jadikan angka itu angka 941 itu tahun Saka ya guys ya. Dan itu kalau untuk tahun Masehi sekitar ditambah 78 jadi 1019 ya Masehi, dan itu berkaitan dengan atau mungkin cocok ya dengan masa pemerintahan dari Raja Airlangga. Jadi gitu, ada yang mengatakan seperti itu ya. Ada yang mengatakan bahwa ini merupakan bangunan peninggalan dari Raja Airlangga. Kalau dilihat dari ini dari apa namanya, dari Chandra Sangkala yang ada di depan itu ya. Oke, tapi kalau dari susunan bangunannya dari ini ya bata, terus kemudian patungnya ya, arcanya, karena di situ ada 2 arca dan arcanya itu seperti yang ada di daerah, kalau nggak salah di daerah Jombang atau gimana mana itu ya, katanya seukuran segitu, dan itu ya apa namanya, ditemukan pada masa atau zaman dari Majapahit gitu ya, jadi masa setelahnya. Dan ini bisa dikatakan sebagai ini ya, bukan dari Raja Airlangga tapi dari zaman Majapahit. Jadi kayak gitu. Ini menurut Agus Aris Munandar, seorang arkeolog ya. Dan kenapa kok ada alasan seperti itu ya, mungkin bisa jadi karena ini, karena ada kayak semacam persaingan gitulah ya. Di sebelah barat Gunung Penanggungan itu ada Jolotundo, Candi Jolotundo atau Petirtaan sih sebenarnya sama juga kayak di sini itu dari Raja Udayana, sementara dari keluarga Kerajaan Kediri ya, kalau ini dari Medang kayak gitu. Sementara kalau di sebelah timur itu dari Kerajaan Majapahit kayak gitu, dari keluarga Majapahit yang merupakan keturunan dari Singosari. Dan memang dulu pernah terjadi semacam perseteruan ya antara 2 keluarga ini, antara keluarga dari Kerajaan Kediri dengan Kerajaan Singosari. Jadi kayak gitu ya, yang waktu itu kan memang diserang ya, waktu itu ada Ken Arok menyerang raja di Kediri, kemudian dibalas lagi ya pada masa pemerintahan Kertanegara itu juga dihabisi dengan ini ya, dengan pasukan dari Kerajaan Kediri. Jadi kayak gitu. Dan ya nggak tahu lagi sih kalau memang pendapat itu bener atau enggaknya. Nah ini karena memang pendukungnya sudah nggak ada sih, sudah meninggal ya, jadi nggak bisa ditanyain. Yang hanya ya bisa ditemukan hanya ini aja sih, hanya temuan-temuannya saja gitu loh guys ya. Dan untuk patung yang ada di situ istilahnya adalah Jala Duara ini merupakan tempat untuk ini ya, menyalurkan air. Nah, ada yang mengatakan lagi bahwa ini adalah Dewi Laksmi sama Dewi Sri. Yang mengeluarkan air yang ada di situ itu Dewi Sri. Ada yang ngomong Dewi Laksmi. Kalau saya sendiri sih beranggapan itu Dewi Sri, karena Dewi Sri itu berkaitan dengan kesuburan, yaitu ya. Oke, dan untuk saluran airnya itu tidak pernah kering loh ya, sejak ditemukan oleh Belanda sampai sekarang belum pernah dipugar. Kalau dipugar khawatir ya nggak bisa ini sih mengalirkan air lagi kayak gitu. Oke guys, itu aja ya.
jalan-jalan kita untuk kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kali ini nggak jalan-jalan sih ya, karena saya nggak jalan kaki ke sini. Oke, makasih banget. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.